Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Guratan Cerita. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, semua dari kita pastinya mengharapkan pekerjaan yang baik dan layak. Dan dalam melakukan pekerjaan, tidak sedikit dari kita yang mendapatkan berbagai macam kesulitan. Namun lain yang dialami oleh Dadan. Gangguan yang dialami justru dari makhluk tak kasat mata. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Kenalkan, nama saya Dadan Suratman. Teman-teman saya biasa memanggil saya Dadan. Umur saya sekarang genap 23 tahun di bulan Agustus besok. Dan rumah saya ada di daerah Bandung Selatan. Cerita menakutkan ini saya alami tahun 2019 dan terjadi di salah satu perusahaan logistik atau area pergudangan yang ada di sekitar Jakarta Barat. Nama, tempat, dan lokasi tepatnya sengaja saya tidak sampaikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Singkat cerita, setelah lulus STM, saya akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan. Karena orang tua saya tidak punya biaya untuk membayar kuliah saya. Dan saya pun memang tidak memikirkan untuk meneruskan pendidikan saat itu. Saya lulus dari STM tahun 2016 dan tidak seperti yang lainnya yang melanjutkan kuliah setelah sekolah. Ya, saya hanya kerja di Jakarta sebagai pekerja tenaga lepas untuk menyambung hidup saya dan juga kedua orang tua saya. Paling tidak dengan apa yang saya lakukan ini akan cukup meringankan beban bagi kedua orang tua saya. Meskipun lokasi kerja bisa dibilang sangat jauh dari rumah saya tetap bersikeras untuk kerja di Jakarta. Ya, dengan maksud untuk menambah pengalaman buat saya ke depannya juga. Dan agar mengetahui dunia kerja itu seperti apa. Pekerjaan sebagai tukang gudang secara umum tugasnya adalah menyimpan barang, mengeluarkan barang, juga memeriksa barang. Kegiatan seperti itu sudah menjadi makanan bagi saya. Rutinitas yang setiap hari saya lakukan. Menurut warga setempat, gudang ini adalah bekas pabrik yang sudah tidak terurus. Setelah itu dirubah menjadi gudang. Ya, namanya juga bekas pabrik yang terlantar. Sudah pasti tempatnya agak terasa menyeramkan. Kotoran dari debu yang sudah lama tidak dibersihkan membuat noda hitam di tembok. Tapi meskipun begitu, saya belum pernah mengalami kejadian yang aneh. Semua terasa normal seperti biasanya. Apalagi saya termasuk orang yang tidak memikirkan masalah-masalah gaib seperti itu. Bukannya saya tidak percaya dengan hal gaib dan tahayul. Sebab saya tahu, kita manusia tidak hidup sendiri di dunia ini. Kita hidup berdampingan dengan mereka yang tak kasat mata. Ada 3 gudang yang waktu itu saya urus. Karena pada saat itu sedang lagi banyak-banyaknya proyek. Ada juga 2 gudang yang sering ada kejadian aneh. Itu menurut info para karyawan dan juga petugas keamanan. Yaitu di gudang 2 dan juga di gudang 3. Sedangkan gudang 1 itu berdekatan dengan ruangan staf dan ruangan pos.
sehingga sering banyak orang yang lalu lalang di sana dan juga berdekatan dengan musola. Pada suatu waktu, di gudang 3 yang tempatnya jauh dari gudang 1 dan gudang 2, katanya suka terjadi hal-hal gaib. Pernah pada suatu malam, ada kejadian penampakan dari sosok seorang pekerja. Padahal pekerja itu tidak masuk kerja pada hari itu. Kalau di gudang 2 yang posisinya satu gedung dengan gudang 1 dan posisinya ada di lantai 2, suka ada anak kecil yang suka berlarian di lorong rak-rak barang. Mendengar hal seperti itu, bagi saya sudah tidak aneh kalau terjadi seperti itu. Meskipun saya tidak pernah melihat, mendengar atau mengalami sendiri kejadian mistis itu, atau hal-hal gaib yang sempat diceritakan oleh pekerja lain selama saya kerja di gudang ini. Suatu hari, dikarenakan banyak pekerjaan, saya terpaksa lembur kerja. Sebab akan ada pengawas dari pusat yang akan datang berkunjung. Dikarenakan saya yang bertanggung jawab di bidang pergudangan, saya bersih-bersih di setiap gudang. Tapi tidak sendiri. Saya ditemani oleh yang sedang piket malam itu. Saya pikir, ya lumayanlah buat menemani saya kerja supaya tidak terlalu sepi. Saat itu saya ditemani oleh si Aib dan si Ari. Aib ini orangnya konyol dan suka bercanda. Singkat cerita, baru saja saya menyelesaikan setengah dari pekerjaan ini, tapi jam sudah menunjukkan jam 10:30 malam. Karena kami sudah merasa sangat capek, saya memutuskan untuk istirahat bareng sebentar. Istirahat sambil bikin kopi, ngerokok dan ngobrol sana sini. Sedangkan Aib dan Ari, mereka pergi keluar. Katanya mau beli pecel lele yang ada di belakang pabrik. Sambil beli kopi dan rokok, kata mereka. Sambil menunggu mereka, saya istirahat di musola yang berada dekat dengan gudang 1 sambil rebahan. Yuk ikut Dan. Ikut nggak ke depan yuk? Kita beli pecel lele. Enggak saya mah di sini aja, capek pisan badan. Hayulah daripada di sini sendirian. Nggak takut apa? Takut apaan atuh? Tapi ngomong-ngomong, saya titip ya pecel lele 1 sama kopi dan rokok. Oh, oke lah. Saya pergi dulu ya Dan. Setelah 10 menit mereka berangkat, terdengar ada orang yang sedang berjalan. Kalau didengar baik-baik, sepertinya orang yang sedang jalan ini tidak pakai sepatu atau sendal, dan suaranya seperti dekat sekali. Kayaknya ini si Aib sama Ari udah balik lagi. Tapi kenapa kok cepat amat ya mereka balik? Apa security yang lagi kontrol di lantai 2 gitu? Dikarenakan penasaran, saya juga terbangun sambil lihat kiri dan kanan memeriksa sekitar. Tapi pas saya lihat, ternyata nggak ada orang satupun. Mungkin security yang lagi kontrol nih, dan mungkin dia sudah kembali ke bawah. Saya mencoba untuk berpikir positif. Sesudah 15 menit, terdengar lagi ada suara orang yang sedang menaiki tangga. Dikarenakan penasaran dan sudah mengganggu waktu istirahat saya memberanikan diri untuk melihat keluar ke asal suara tersebut. Dalam pikiran saya, mungkin si Aib sama si Ari
sedang jahilin saya. Ketika saya jalan menaiki tangga ke lantai 2, ada bayangan orang yang sedang menaiki tangga dan juga melewati pintu gudang. Dikarenakan pintunya ada kaca, jadi pas terlihat kalau ada orang yang lewat. Sambil agak kesal dengan mereka berdua, karena dalam pikiran saya, mereka ternyata makan berdua saja dan tidak ngajak saya. Dan mereka sengaja makan di lantai 2. Saya jalan pelan-pelan di lorong rak. Saya jalan di sebelah rak barang, melewati rak 1, rak 2, dan seterusnya. Yang akhirnya sampai ke rak terakhir di lorong tersebut. Saya teramat kaget. Kenapa nggak ada siapa-siapa di sana? Dan saya yakin kalau tadi ada orang yang jalan masuk ke gudang itu. Di situ saya diam sejenak karena masih kaget, bingung, dan merinding yang teramat sangat. Karena saya yakin betul tadi ada orang yang jalan masuk ke gudang dan malahan terdengar ada langkah kaki. Astagfirullah. Jadi siapa kira-kira yang masuk ke gudang tadi? Sesudah melihat di gudang tidak ada satu orang pun, ya, saya jalan kembali menuju tangga. Tapi ketika saya jalan, terdengar ada suara samar-samar yang manggil nama saya. Dadan, Dadan, Dadan. Apa salah dengar ini? Kata saya dalam hati. Gak lama setelah mendengar suara samar tadi, terdengar lagi suara samar tadi menjadi semakin kencang. Sambil memanggil-manggil nama saya. Saya langsung mempercepat jalan saya dengan setengah berlari, menuju pintu ke arah luar. Belum juga rasa kaget tadi hilang, saya sudah mendapat hal baru yang membuat saya kaget. Ketika saya melihat ke arah pintu, saya teramat kaget. Sebab saya melihat sosok perempuan yang sedang berdiri dan membelakangi saya. Rambutnya panjang menutupi punggungnya dengan pakaian putih yang lusuh. Saya tidak bisa lari kemana-mana. Rasanya kedua kaki saya ada yang memegang, seakan melarang saya untuk lari. Sambil melihat sosok perempuan yang membelakangi itu, saya terus membaca Al-Quran yang saya bisa. Kesini, kesini, kesini. Siapa kamu? Siapa kamu? Saya tanya seperti itu, sosok perempuan itu tidak menjawab. Kemudian sosok perempuan itu pindah ke sebelah kiri. Tetapi yang aneh buat saya, ternyata kakinya tidak menyentuh tanah, melayang. Dia bergerak dengan cara melayang. Sosok perempuan itu melayang, terus menjauh dari lorong. Dari situ saya yakin kalau sosok perempuan ini bukan manusia. Saya langsung lari ke arah tangga, turun ke arah lantai 1. Singkat cerita, di lantai 1 sudah ada Ari dan Aep. Mereka berdua bingung melihat saya berlari menuruni tangga. Dari situ saya bergegas menuju mereka berdua, terus menceritakan apa yang baru saya alami. Sesudah saya menceritakan semua kejadian itu sama Ari dan Aep, mereka berdua memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan besok saja. Itu adalah sebagian kecil cerita mistis yang pernah saya alami di lingkungan itu.
Di lingkungan saya kerja di pabrik ban. Saya kerja di pabrik ban itu kurang lebih 1 tahun. Kemudian saya memutuskan berhenti bekerja di pabrik itu. Kemudian saya pulang ke Bandung untuk melanjutkan sekolah. Sebelum saya berhenti bekerja di sana, saya sempat mengalami kalau pabrik ban pindah ke gudang yang baru. Tapi semenjak pindah ke gudang baru itu, yang sudah barang tentu lebih bersih dan bagus, tetap saja kejadian hal-hal goib seperti yang terjadi di gudang yang lama masih terus berlanjut. Kita ini, hidup di dunia ini, pasti tidak akan terlepas kaitannya dengan makhluk-makhluk halus seperti jin dan setan. Ada jin kafir, ada juga jin muslim. Jin kafir dan setan suka menggoda manusia agar manusia lebih jauh dari yang kuasa. Hal yang paling penting agar kita dijauhi dari setan, yaitu kita harus memperkuat iman dan selalu menjalankan apa yang selalu diperintahkan oleh Yang Maha Kuasa dan menjauhi segala larangannya. Dikarenakan itu, kita manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Kesini, kesini, kesini. Itulah akhir cerita dari Kang Rudi pada episode kali ini. Saya Kang Rudi undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.